Om Swastiastu semeton. Tiang Budigaso. Kali ini Tiang kamu berbagi tutorial rindik panggul 3 ya. Seperti biasa saya selalu bermain rindik dengan panggul 3, dan kebanyakan yang nanya ke saya gimana caranya untuk bermain rindik panggul 3. Nah, sederhananya ini rindik panggul 3 itu kalau menurut Tiang solusi dimana kita ingin bermain rindik sendiri tapi terasa bermain dengan 2 orang. Nah, caranya itu pertama kita siapkan 3 panggul, 2 panggul yang kecil dan panggul yang besaran yang untuk di kiri. Nah, cara pertama cara pemegangnya dulu. Nah, kalau pemegangnya 2 di dempet seperti ini, bisa lihat berdalam bentuk silang. Cari senyaman mungkin, cari pasnya. Di silang kan ada kayak cekungan kayak gini nih, pas didekatkan di sini salah satu panggul dan jadilah. Dan megangnya juga harus kuat biar nggak lepas. Nah, cari posisi nyamannya. Nah, pertama untuk pukulan pertama untuk panggul 3 itu biasanya panggul gede 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, 1 dan 4 ini pasti bertemu. Nah, seperti ini. Di sini saya sedang berfokus yang di panggul sebelah kanan saya ini, yang ini mau memukul 3 bambunya kayak ini. Dan yang di kiri cukup 1 bambu yang nomor 1. Nah, di sini tergantung kebiasaan teman-teman saja, mau yang di kanannya 3 mukul pakai 3 bambu atau di kiri. Karena ada beberapa yang saya lihat ada yang di kanan seperti ini, dominan di kanan, ada yang dominan di kiri. Nah, kalau yang di kiri saya nggak terbiasa karena di situ bukan kebiasaan saya yang di kiri. Sekarang tergantung teman-teman maunya yang di mana. Dan untuk awal-awalnya itu kalau saran Tiang jangan dulu nyari lagu. Kalau misalnya baru pertama sekali belajar panggul dulu, ya usahakan, kalau saran saya lemesin tangannya dulu biar nggak kaku. Seperti ini ya, cukup dasarnya dulu. Gabungin tangan sama tangan kiri. Cukup di satu tempat. Dasarnya cuma ya itu aja, supaya tangan kita terbiasa nanti untuk panggul 3 biar nggak terlalu cepat lelah untuk mencari lagu yang lain. Pindah. Ini tujuannya biar kita terbiasa. Kan biasanya didapat pukulan itu di lagu-lagu yang polos, nggak begitu cepat. Nah, bagaimana misalnya kalau kotekannya sekarang? Kalau kotekan itu intinya di panggul 3 ini nggak harus sama lagunya, tapi kalau bisa ya bagus. Tapi kalau misalnya nggak bisa, cukup cari kemiripannya saja gitu ya. Contoh misalnya yang ini kan pukulan kotekan biasa seperti ini. Nah,
itu polosnya, kemudian sangsihnya. Nah, kalau kita gabungkan dengan panggul telu seperti ini dah. Nah, itu kan seharusnya seperti itu, tapi dengan panggul 3 kita bisa membuatnya lebih ramai dengan cari pukulan sangsih yang lainnya yang mirip dengan yang pertama. Contoh seperti ini polosnya tadi. Lalu sangsih yang kedua. Nah, kalau kita bungkam, Sugi. Maaf, ada gangguan sedikit. Nah, seperti itu. Saya ulangi lagi. Seperti ini untuk pukulan kodeknya. Nah, kalau untuk pukulan kodek, kecepatannya mungkin sedikit lebih cepat daripada yang sebelumnya gitu. Biar ada pembedaan mana pukulan kodek yang cepat, mana yang standar gitu. Dan intinya kalau untuk kita bermain panggul 3, hal yang sangat penting itu menurut yang dari selain pemegangan panggul, intinya kita bisa mencari pukulan sangsih dalam rindik. Karena kalau dalam rindik ada yang polos, ada yang sangsih. Nah, kalau kita polosnya sudah dapat, sangsihnya coba cari dulu, kemudian digabungkan dengan panggul 3. Nah, seperti saya contohkan tadi, kodek yang pertama kan ini polosnya. Yang kedua yang saya pakai. Nah, sekarang kita gabungkan. Ingat, daun yang satu selalu bertemu dengan yang 4 seperti ini. Itu sedikit dasar tips-tips dari saya. Kemudian kalau saya memainkan lagu, contohnya lagu panggul tabut dulu.
saya ambil dengan judul Tabuh Telu dari Sanur. Nah, seperti itulah contohnya untuk rindik panggul 3. Nah, kesimpulannya itu untuk bermain panggul 3, pertama cara pemegangnya juga harus tepat. Nah, seperti ini dengan bentuk X. Nah, bentuk X. Nah, jika ada cekungan seperti ini di panggul rindik kalian, tinggal digabungin seperti ini ya, biar pas. Nah, bisa lihat, nah seperti X. Nah, genggam dengan erat, cari pasnya juga nyamannya seperti gimana. Dan satu lagi, kalau mainnya itu pakai pergelangan tangannya nih, nah seperti ini, jangan sampai ke lengan kita. Kalau misal sampai ke lengan, main rindik panggul 3 bakalan cepat capeknya. Kalau yang pergelangan tangan juga ya setidaknya tidak membuat capek lebih cepat gitu loh, setidaknya bisa bertahan lebih lama gitu. Yang kedua, dalam rindik panggul 3, pertama harus dapat polosnya dulu, saran tiang, gending polosnya, kemudian sangsih. Nah, kalau polos seperti yang saya bilang tadi, lalu sangsihnya. Sekarang kita gabungkan. Pelan-pelan aja dulu, jangan terlalu ngebut. Nah, kemudian gabungkan dengan tangan kiri dengan perlahan. Kalau panggul 3 sesuaikan dengan lagunya. Kalau nggak bisa sama, setidaknya mirip. Nah, dari segi pukulan dan dari segi suara itu kalau menurut Tiang itu, karena ada beberapa pukulan yang di gending rindik itu sangat susah kalau dibuat panggul 3. Beberapa kotekan seperti di lagu Kecubung Sari, di gini juga apa namanya itu, di Caplok Bangkung itu beberapa gendingan seperti ini. Itu tinggal kita mengakalinya seperti apa supaya terdengar mirip dengan lagu yang aslinya. Ya wajar juga kan, karena kita juga bermain dengan sendiri panggul 3. Ya ini cuma untuk solusi bagaimana teman-teman jika misalnya nggak ada partner untuk bermain rindik atau sedang sendiri tapi ingin bermain terasa seperti dua orang, ya solusinya panggul 3. Nah, mudah-mudahan tutorial dari yang saya berikan ini bermanfaat. Jika misalnya belum terlalu jelas, ya bisa datang ke rumah saya langsung, ya belajar bareng-bareng juga tentang panggul 3. Nah, sekian dari saya. Nah, penutup ya, Om Santi 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 Om.